Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya adik-adik sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya mengenai bagaimana kita mempelajari arti dari bilangan n pada persamaan y sama dengan mx plus n. Ini tergantung ya, nanti ada beberapa buku yang menuliskan itu y sama dengan mx plus c. Jadi c ataupun n ini adalah sebagai konstanta. Nah, kita akan menyelidiki artinya apa sih c itu atau konstanta itu. Nah, di sini diberikan sebuah soal ya, y sama dengan 2x. Nah, langkah pertama adalah kita menggambar terlebih dahulu untuk garis y sama dengan 2x-nya. Contohnya di sini. Nah, ini udah langsung digambarkan ya, y sama dengan 2x. Nah, kemudian kita juga bisa menggambar soal berikutnya adalah y sama dengan 2x plus 4. Kemudian y sama dengan 2x min 3. Nah, lantas apa artinya antara plus 3 ini dengan min 3 ini? Apa artinya? Nah, sebenarnya untuk menggambar grafik y sama dengan 2x plus 4, selama kita sudah punya gambar grafik y sama dengan 2x, itu cukup kita tambahkan ke 4. Atau pada sumbu y ini cukup kita geser 4 satuan ke atas, karena tandanya positif. Ya, seperti ini. Jadi kita geser 4 satuan ke atas, 1, 2, 3, 4. Nah, lalu kita tarik garis yang di titik sini sejajar dengan garis y sama dengan 2x. Jadi kedudukan garis yang ini dengan ini itu sejajar. Ya. Atau kalau tidak seperti itu, kita tarik garis, ambil 2 titik maksud saya. Nih ya, wah. Penggaris Pak Jul itu kotor ini, kena lipstick. Anak-anak itu kalau main lipstick ibunya itu sampai seperti ini. Nah, ini 4 satuan, sebelah sini juga ditarik 4 satuan. Nah, katakanlah di sini. Kemudian dihubungkan, nanti sudah diperoleh grafik baru y sama dengan 2x plus 4. Nah, bedanya untuk yang ketiga y sama dengan 2x min 3, di sini kan tandanya min. Nah, kalau tadi kita gerakkan ke atas grafik sebanyak 4 satuan, kalau min 3 kita turunkan garis y sama dengan 2x itu 3 satuan. 1, 2, 3. Jadi garis ini diturunkan 3 satuan. Seperti itu. Gitu ya. Jadi interpretasinya itu. Nilai n atau c atau konstanta ya, itu nanti pengaruhnya adalah pada titik potong sumbu y-nya. Seperti itu. Selama persamaan garisnya adalah y sama dengan mx plus c. Jadi ini kan titik potongnya, karena di sini kan plus 0 mestinya, berarti titik potongnya di y sama dengan 0. Plus 4, titik potongnya pada y sama dengan 4. Min 3, titik potongnya pada min 3. Seperti itu. Oke, sebagai ilustrasi kita bisa mengerjakan di sini ya. Ada y sama dengan 3x, kita bisa gambarkan y sama dengan 3x. Kita bisa gambarkan ya. Y sama dengan 3x. Pak Jul ambil yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti ini. 1, min 1, min 2, min 3, min 4. Min 1, min 2, min 3. Ini x, ini atas y. Nah, sekarang kita misalkan sebagaimana kita ketahui ya, y sama dengan, untuk x sama dengan 1, maka y-nya adalah 3 kali 1 sama dengan 3. X sama dengan 2, maka y-nya sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6. X sama dengan 3, maka y-nya 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, dari sini kan kita bisa memperoleh koordinatnya 1,3. Nah, koordinatnya itu kan x, y 1,3. Terus 2,6. 3,9. Nah, ini merupakan koordinatnya.
kita tulis di sini 1,3 di sini, kemudian 2,6 di sini, 3,9 di sini. Lalu kita hubungkan. Kita hubungkan ya. Nah, ini merupakan garis Y sama dengan 3X. Pertanyaan A sudah dijawab. Kemudian yang B, Y sama dengan 3X plus 3. Plus 3 tinggal kita naikkan saja. Kalau kita mau naikkan titik 0,0 berarti 1, 2, 3. Kalau mau menaikkan ini, ngitung aja ke atas. 1, 2, 3. Mau menaikkan ini 1, 2, 3. Cukup kita langsung hubungkan saja. Nah, seperti ini. Langsung kita buat garis. Ya. Berarti yang ini adalah Y sama dengan 3X plus 3. Nah, sekarang kalau untuk yang C, Y sama dengan 3X min 1 berarti cukup turunkan di min 1 sini. Kalau di 0,0 turunkan min 1 berarti di min 1, turunkan 1, turunkan min 1, turunkan lagi. Nah, sudah, tinggal kita hubungkan. Ini mestinya pakai pensil berwarna ya, biar bagus sebenarnya. Nah, ini udah ketemu, berarti Y sama dengan 3X min 3. Seperti itu. Mudah ya? Saya rasa paham untuk permasalahan yang pertama. Kemudian yang nomor kedua, diketahui garis Y sama dengan 3X plus C dan Y sama dengan min 2X plus C. Gambarkan kedua garis tersebut dalam satu sistem koordinat untuk C sama dengan 2. Kemudian yang satu lagi, gambarkan kedua garis tersebut untuk dalam satu sistem koordinat untuk C sama dengan min 1. Nah, biar tidak terlalu crowded, Pak Jul pakai halaman baru. Sebenarnya seperti ini kita bisa mengerjakannya juga pakai GeoGebra ya. Tapi Pak Jul ingin kalian itu menguasai dasarnya dulu. Nanti kalau dasarnya kalian sudah bisa, nanti untuk bab-bab berikutnya kita pakai GeoGebra. Seperti halnya nanti pada permasalahan sistem persamaan linear ya, yang dua variabel, nanti untuk melihat kayaknya ada bagian ya, kipas garis. Nah, kipas garis nanti kita bisa menyelesaikannya pakai aplikasi atau kalkulator GeoGebra. Jadi yang terpenting adalah kalian itu paham dasar-dasarnya terlebih dahulu. Selanjutnya kita baru pakai tools atau pakai peralatan komputerisasi gitu. Jadi kalau di anak-anak Eropa sama di Singapura itu kan matematika itu udah pakai komputer. Tapi bukan berarti kemudian dasar-dasarnya itu mereka tidak tahu. Karena dasar-dasarnya mereka itu tahu, kemudian mereka pembelajaran matematikanya itu sudah langsung pakai komputer, tidak manual lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, min ya, min 1, min 2, min 3, ini X, itu Y. 3X masih sama seperti yang tadi. Jadi kalau misalkan saya punya Y sama dengan 3X, maka kalau X1 berarti 1,3. Kemudian kalau 2,6, 3,9. Seperti itu. Jadi kita bisa tuliskan titik-titiknya. 1 itu di 3, 2 ada di 6, 3 itu ada di 9. Nah, ini permasalahannya C-nya kan plus C2 ya, plus C2. Nanti dilihat dulu, Pak Jul gambarkan ini. Y sama dengan 3X
Y sama dengan 3X saja. Kemudian di sini C-nya 2. Kalau C-nya 2, maka 2 ke atas kan. 1, 2. 1, ini juga titik ini ke atas kan 2. 1, 2. Titik ini 1, 2. Titik ini 1, 2. Hubungkan sekarang. Nah, ini adalah Y sama dengan 3X plus 2. Seperti itu. Nah, ini untuk garis yang A ya. Yang pertama 3X plus C karena ada 2 garis. Kemudian kita min 2X plus C. Min 2X berarti Pak Zul tulis di sini Y sama dengan min 2X. Berarti kalau X-nya 1, 1, min 2. Iya kan? Kalau X-nya 2, berarti 2 kali min 2 adalah min 4. Kalau X-nya 3, berarti min 6. Nah, ini titik-titiknya. Kita tulis dulu. Untuk yang 1, min 2, di sini berarti ya. Sebentar. 1, min 2 benar. Kemudian 2, 1, min 2 berarti bukan di sini, di sini. 1, min 2 di sini. Ini min 4, min 5, min 5, terus min 6. Nah, 2, min 4 di sini. Nah, kalau hanya garis itu hanya butuh 2 titik. Ini sudah ada 2 titik. Berarti kita tinggal menghubungkan, ya. Tidak perlu kalian mengkaji banyak titik. Cukup 1 titik, nanti 2 titik, minimal 2 titik untuk membuat garis itu. Nah, kita sudah punya ini ya garisnya. Nah, ini adalah garis Y sama dengan min 2X. Masih pertanyaan A, di sini kalau C-nya tambah 2, berarti ini sama. Tinggal ditambahkan 2 saja ini. Ini tadi kan titiknya ini, titik ujinya 2, berarti 1, 2. Ini titiknya naikkan 1, 2. Nah, titik ujinya ini dihubungkan. Seperti ini. Tinggal kita hubungkan ya. Nah, ini adalah Y sama dengan min 2X plus 2. Seperti itu. Paham ya? Jadi kan tinggal dinaikkan saja. Dinaikkan sesuai dengan konstantanya berapa. Kalau plus 2 ya berarti 2 satuan. Kalau ini plus 2 juga 2 satuan. Kemudian yang B, gambarkan kedua garis tersebut dalam satu sistem koordinat untuk C sama dengan min 1. Nah, min 1. Min 1 yang 3X tadi kan garisnya ini. 3X. Min 1 turunkan aja ini. Tadi titiknya ini turunkan. 1 turun. 1 turun. 1. Berarti tinggal kita hubungkan. Nah, ini berarti Y sama dengan 3X min 1. Begitu juga untuk Y sama dengan min 2X plus C. Karena C-nya min 1, ini tadi turunkan. Ya, yang ini turunkan. Titik ujinya siapa? Titik ujinya kan ini, dengan ini. Ya, Pak Zul tulis A sama B. Turunkan satu satuan. Ini satu satuan, ini juga satu satuan. Tinggal kita garis. Nah, selesai. Y sama dengan min 2X min 1. Nanti nggak kurang jelas. Y sama dengan min 2X min 1. Seperti ini. Oke, gitu ya. Jelas ya untuk permasalahan yang nomor 2. Selanjutnya nomor 3. Diketahui garis Y sama dengan 3X plus C. Ditentukan nilai C jika garis tersebut melalui titik 0,2. Jelas 2 C-nya. Ya. Jadi
kita bisa menjawabnya ya. Jadi kalau 0,2 itu sama saja menyatakan titik potong Y sama dengan MX plus C pada sumbu Y adalah 2. Atau cara gampangnya, atau C sama dengan 2. Seperti itu. Jadi sebenarnya ini rumusnya itu 0,C. 0,C itu kan titik potong sumbu Y. Nah, C ini adalah, nah ini. Jadi kita kalau diminta tentukan nilai C jika garis tersebut melalui titik 0,2. Berarti jawabannya langsung saja. Y sama dengan 3X plus 2. Selesai. Untuk yang B juga sama. Y sama dengan 3X min 5. Karena apa? C-nya ini kan min 5. Nah, kalau yang nomor option yang C itu perlu dimasukkan. Kalau C karena 1,2 itu berada pada garis Y sama dengan 3X plus C, masukkan saja. Ini kan X, ini Y. Nah, berarti Y-nya 2 sama dengan 3 kali 1 ditambah C. C sama dengan 2 dikurangi 3 sama dengan min 1. Jadi persamaan garisnya Y sama dengan 3X min 1. Seperti itu. Gitu ya, 3X min 1. Coba di cross check 3X min 1 kan ini. Apakah dia melalui 1,2? Nah, ini 3X min 1 kan grafiknya ini. Apakah 1,2 melalui 3X min 1? Ini 1, ini 2. Nah, tepat ternyata ini dia titiknya. Seperti itu. Kemudian yang nomor 4 itu juga sama ya. Nomor 4 itu kan Y sama dengan 3X plus N 1,5 itu kan berada di sini. Berarti Y-nya ini X, Y. Berarti Y-nya 5. Berarti 5 sama dengan 3 kali 1 ditambah N. 5 sama dengan 3 ditambah N. 5 kurangi 3 sama dengan N. 5 kurangi 3, 2 sama dengan N. Berarti N-nya 2. Jadi persamaan garisnya Y sama dengan 3X plus 2. Seperti ini. Adalah persamaan garisnya. Nah, selanjutnya untuk yang nomor 5. Nah, yang nomor 5 itu agak unik. Kalau unik, ini mestinya nanti diselesaikan setelah kalian menerima sistem persamaan linear 2 variabel ya. Tapi ternyata ini soalnya sudah langsung dimasukkan di sini. Nah, caranya Y sama dengan MX plus N. Karena 1,2 masukkan aja. Ini X, Y. Masukkan X, Y ini ke dalam persamaan. Y-nya 2. Berarti 2 sama dengan X-nya 1. X ditambah sorry M ya ini ya. Mestinya M. Karena X-nya kan 1. 1 dikali M. Saya hapus saja. 2 sama dengan 1 kali M ditambah N. Kan gitu. Ini X menggantikan ini 1 kali M. Ini Y. Kemudian yang satu lainnya lagi adalah 3,1. Berarti Y-nya 3 sama dengan, kok salah toh? Y-nya 1, X-nya 3. 3M ditambah N. Nah, ini langsung aja dikurangkan. 2 dikurangi 1. 1 tulis sama dengan dulu. 1 kali M itu kan tetap M. Ya. M dikurangi 3M. Ingat aljabar. M dikurangi 3M sama dengan min 2M. Min 2M. N dikurangi N habis. Berarti M-nya sama dengan 1 per min 2. Atau sama dengan min setengah. M-nya setengah, min setengah. Kalau masih bingung ini kenapa dapat min setengah, tinggal dibagi kayak gini. Sama dengan min 2M bagi koefisien M-nya. Berarti kan bagi min 2.
Ini juga dibagi min 2. Ini hilang. M sama dengan min setengah. Nah, M-nya min setengah tinggal dikembalikan ke salah satu persamaan. Boleh pakai ini, boleh pakai ini juga boleh. Pak Jul pakai yang ini, 2. 2 sama dengan M ditambah N. 2 sama dengan min setengah ditambah N. Ya, M-nya kan setengah. Berarti 2 ini pindah ruas itu tandanya ganti, ditambah setengah sama dengan N. N sama dengan 2 setengah sama dengan 5/2. Selesai. M-nya ada, N-nya ada. Masukkan ke dalam persamaan. Berarti Y sama dengan MX plus N. Y sama dengan M-nya min setengah X. N-nya 5/2 ditambah 5/2. Karena sama-sama 2, Pak Jul bisa tulis Y sama dengan min X plus 5/2. Seperti ini boleh. Kalau misalkan tidak ada bentuk seperti ini, Pak Jul kalikan ke kiri. 2Y sama dengan min X plus 5. Ini juga boleh. Dibawa ke kiri semua juga boleh. 2Y plus X min 5 sama dengan 0. Ini juga boleh. Jadi bentuk persamaan garisnya ada berapa ini? 1, 2, 3. Ini sama semuanya. Gitu ya. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.